Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya. Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga ahli profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya. Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga ahli profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim
IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya. Semoga PT SMI selalu bisa berkontribusi. Amin. Nah, Bayu dan juga rekan-rekan, kita sudah mau menuju inti dari acara kita hari ini. Untuk itu kami mengundang CEO PT SMI, yaitu Bapak Andreas Andreanto untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Hari ini adalah hari yang luar biasa sekali untuk seluruh keluarga besar PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Oleh karena itu perkenankan saya, Andreas Andreanto, CEO dari PT SMI, untuk mengaturkan rasa terima kasih kami yang tidak terhingga kepada seluruh staf dan manajemen PT SMI, para founder, para leader, dan tentunya kepada semua member kami yang sangat luar biasa. Terima kasih atas semua kepercayaannya selama ini. Terima kasih pula atas seluruh dukungan, seluruh support yang terus-menerus diberikan kepada kami, yang selalu ada bersama-sama kami membangun bisnis bersama-sama. Dari awal hingga saat ini kami telah memasuki tahun keempat. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan pula apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua instansi yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami. Baik itu dari AP2LI, sebagai Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Kementerian Perdagangan, Satgas Waspada Investasi, Kepolisian Republik Indonesia, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tentu saja, perjalanan selama ini tidaklah mudah. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin bertiup. Tetapi kami juga bersyukur bahwa angin-angin ini pula lah yang membuat kami semakin kokoh berdiri. Yang selalu mengingatkan agar kami terus dan terus berbenah, agar tetap bisa menjadi yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik untuk para member. Sebagai perusahaan IT developer karya anak bangsa, kami memulai bisnis pada tahun 2017 dengan jumlah member kurang dari 1.000. Namun seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tahun 2018, jumlah member kami telah bertambah menjadi sekitar 5 ribuan. Dan selanjutnya, pada tahun 2019, mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 40.000 member. Dan merupakan satu prestasi bagi kami bahwa pada tahun 2020, di saat banyak raksasa bisnis tidak dapat bertahan dari serangan pandemi,
setelah dunia mengalami keterpurukan sosial ekonomi, justru sebuah anugerah yang sangat luar biasa telah kami terima. Jumlah member SMI mengalami peningkatan yang sangat dahsyat hingga mencapai angka 80.000. Dan hari ini, di pertengahan tahun 2021, kami telah mendapatkan kepercayaan hingga 150.000 member. Kami bangga bahwa kami dapat berperan aktif membantu masyarakat dan bangsa Indonesia untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi. Kantor PT SMI yang semula hanya ada di Jakarta dan Surabaya saja, saat ini telah berkembang dan tersebar di beberapa kota di Indonesia dan mancanegara. Selama masa pandemik, kami telah berhasil membuka dan menambah sejumlah kantor cabang milik kami sendiri, yaitu di Bandung, Belitung, Denpasar, Batam, Banjarmasin, BSD, Pekanbaru, dan Balikpapan. Serta di mancanegara yaitu di Singapura, Malaysia, Kamboja, Prancis, dan Amerika. Sejalan dengan keberadaan beberapa kantor cabang yang sudah ada, kami saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah properti di Bali, seperti villa, hotel, dan clubhouse, yang semuanya kami siapkan sebagai sarana dan bentuk support kami, agar para member dapat lebih berkembang dan bertumbuh bersama PT SMI. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami, hari ini kami akan melaksanakan pemasangan tiang pancang pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan SMI Tower dan Convention Hall di atas lahan milik kami seluas 8.000 meter persegi yang bertempat di pusat bisnis paling bergengsi di Tangerang. Pembangunan tower ini sekaligus merupakan wujud nyata keseriusan dan komitmen jangka panjang kami. Akhir kata, mari kita terus bergandengan tangan, melangkah maju bersama, mencapai impian kita, dan membawa Indonesia yang lebih baik di kancah internasional. Sukses untuk kita semua. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Saya berterima kasih teman-teman bisa menyempatkan waktu ya untuk bisa mendengarkan presentasi kita. Dan malam hari ini mungkin saya lihat ada beberapa ini juga member-member, ada yang juga mungkin bisa tahu saya dari sekian yang sudah hadir malam hari ini, adakah yang belum member dari PT SMI? Mungkin saya supaya tahu berapa orang yang kira-kira bisa raise hand. Jadi supaya kami bisa tahu kira-kira. Oke, ada Pak Ari. Selamat malam Pak Ari. Pak Ari bisa tahu dari mana ini Pak? Dari Surabaya kah atau dari kota lain? Boleh hidupkan mic-nya Pak? Mungkin kita bisa kenalan sebentar. Pak Ari atau Bu Ari ini ya? Ari Yugi. Halo. Ya, Pak Ari bisa tahu Bapak dari mana? Surabaya? Halo Pak Fardi. Saya dari Bekasi. Ya, Bapak dari Surabaya? Oh, dari Bekasi. Oke, selamat malam Pak Ari Yugi. Bekasi, welcome. Oke, nanti Bapak bisa dengarkan dulu ya. Diundang oleh siapa Pak Ari, boleh tahu? Ibu Marlena. Oke, Ibu Marlena ya. Oke, baik Pak Ari. Bapak nanti bisa standby ya, bisa dengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Terima kasih Ya, Pak Ari. siap. Selamat bergabung ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain selain Pak Ari? Yang mungkin malam hari ini yang baru bergabung, yang belum member? Bisa raise hand selain Pak Ari. Oke, teman-teman yang saya minta bantu partisipasinya untuk yang mic-nya masih belum termute, mungkin bisa dibantu di mute supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain ya.
Oke, selain Pak Ari Yugi ada lagi? Nggak ada? Semua member semua ini? Ada yang masih belum. Oh, ada yang belum. Pak Agus, Pak Rizky, undang siapa ini Pak Rizky? Ada beberapa teman, cuman saya masih belum ngecek. Ada Pak Gus Wianto, itu rencana mau Oke. jadi member. Ada Belum Mas masuk ya? Ari. Belum join ya Pak? Belum masuk di Zoom kita malam hari ini ya? Kayaknya belum join. Kalau Gus Wianto udah join, ya. bagus. Udah join, bagus. Oke, Pak siapa? Pak Gustianto. Oke, Pak Guswianto. Ya. Selamat malam Pak Guswianto. Ada lagi mungkin yang masih baru yang pertama. Saya nggak tahu Pak Praba ini. Pak Praba apakah sudah member juga? Yang baru masuk ada siapa nih Pak Redbud. So, Mari. oke, Mama Kaiba ada juga. Oke. Ya silakan Pak Rizky mungkin bisa di-mute untuk mic-nya Pak. Siap. Ya Pak Praba baru member baru ya Pak. Tolong dibantu untuk tim co-host ya, bisa dibantu di-mute ya. Oke, kalau gitu. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, nah malam hari ini saya kepingin sharing sama teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, mungkin supaya kita dapat sebuah pandangan lah, apa sebenarnya bisnis ini dan kemana kita mau melangkah. Saya pikir bahwa teman-teman hari ini kan semua adalah orang-orang yang saya yakin punya bisnis, punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah malam hari ini saya mau cerita sedikit nih, tentang kalau teman-teman lihat ada gambar ini, tiger dan wolf ya. Nah mungkin ada yang belum pernah tahu binatang ini, pasti semua sudah pernah tahu ya. Oke, mungkin next silakan slide-nya. Nah kalau teman-teman lihat dua binatang ini, tiger dan wolf ini, kira-kira menurut teman-teman ini kalau diadu nih secara satu persatu ya istilahnya 1 lawan 1, kira-kira menurut teman siapa yang menang nih? Ada yang bisa tanggapin, kasih tanggapan saya? Kira-kira menurut teman-teman siapa yang menang nih? Kalau tiger dan wolf ini diadu 1 lawan 1, kira-kira? Ada yang jawab tiger. Ini ke-mute all kah semuanya? Tolong dibantu dilihat, jangan, maksudnya supaya tetap ada yang bisa hidupkan mic-nya. Jangan di-mute all ya. Oke. Tiger. Ya. Tiger ya. Oke, setuju. Sebagian besar jawabnya tiger yang menang. Oke, mari kita lihat sebentar. Tiger ya. Oke, siap. Sip, kalau begitu. Oke, mari kita lihat apa karakter daripada dua binatang ini. Oke, next. Oke, tadi teman-teman sudah lihat video cuplikan tentang tiger. Kalau tiger ini semua orang tahu bahwa dia adalah binatang dan biasanya dijuluki si raja hutan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, tiger adalah binatang yang sangat kuat, yang kalau kita nggak usah ragukan lagi lah kekuatan dia untuk berburu di hutan dan lain sebagainya. Mari malam hari ini saya mau bawa perbandingan dengan misalnya serigala ya. Oke, next silakan. Oke. Nah, cukup videonya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi dua video yang saya sudah tayangkan, sebenarnya ada sebuah perbedaan yang sangat tajam sekali dan sangat berbeda sekali dari cara berburu dua binatang ini. Kalau tadi teman-teman lihat yang tiger, si raja hutan itu, dia memang betul-betul memang kuat secara fisik, dia punya performance yang sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin saya kasih tunjuk dulu apa kelebihan kalau
misalnya kita ini sebagai tipe tiger, saya ambil malam hari ini ada dua macam manusia yang punya dua gaya juga ya. Nah, yang hari ini adalah ada di kita bisa cek ya, kita ini tipe seperti apa. Yang pertama, silakan. Kalau kelebihannya tipe tiger ini bagaimana? Dia adalah tipe yang berburu secara individual. Dia tidak berburu secara kelompok. Jadi kelebihannya apa? Tiger ini sangat mandiri. Dia bisa ada di mana saja sesuka hatinya, dan dia bisa melakukan dengan kekuatan dan dia bangun dari membuilding dirinya sendiri dengan kekuatan dirinya sendiri. Oke, next. Apalagi kelebihan daripada tipe tiger ini? Tipe tiger ini orang yang sangat percaya diri, dan dia sangat yakin juga dengan kemampuan diri sendiri. Ya, sangat, orang bilang ini sangat betul-betul powerful. Oke, next. Dia suka mempertontonkan kekuatannya dia. Jadi tipe tiger ini orang yang betul-betul memang show, ini kekuatan saya, memang inilah diri saya, begitu ya. Nah, jadi seorang yang punya kekuatan tipe tiger ini orang yang kita bisa lihat di masyarakat atau di dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Oke, next. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Tipe tiger ini biasanya orang-orang yang di tipe tiger ini orang yang sangat egosentris. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri ya. Mereka tidak pernah peduli dengan orang di sekelilingnya. Oke, next. Bisa dikeluarkan aja semuanya. Biasanya tipe tiger ini dia nggak suka dengan ke sosial di sekelilingnya. Dia merasa bahwa dia nyaman dengan dirinya sendiri, dia kuat, tidak perlu orang lain gitu ya. Kemudian apalagi tipe tiger ini menganggap dirinya biasanya orang yang paling benar. Apa yang dia katakan itu merupakan kebenaran gitu ya. Dan biasanya tipe tiger ini orang yang tidak bisa bekerja di dalam sebuah tim. Ya, itu adalah kekurangan daripada tipe tiger ini. Tapi kekuatannya juga kuat juga. Jadi orang yang tipe tiger ini punya kekuatan dan juga punya kekurangan. Mari kita lihat bagaimana kalau yang tipe wolf. Next. Nah, kalau tipe wolf ini, kalau teman-teman tadi lihat video yang saya tayang tadi, wolf ini dia tidak pernah bekerja sendirian. Ya, kalau kita lihat tadi ya, dia selalu ketika berburu itu melakukannya dalam sebuah kelompok dan melakukan sebuah sistematis. Ada sebuah skema yang dilakukan gitu ya. Jadi tipe wolf ini biasanya adalah tipe-tipe orang yang suka bekerja di dalam tim, yang punya banyak orang-orang di sekelilingnya. Nah, dia biasanya suka bekerja itu harus efisien ya, supaya apa? Supaya dia tidak sendirian. Ada banyak orang yang bisa mengerjakan itu bersama-sama. Kemudian tipe wolf ini juga dia biasanya suka karena dia suka dalam kelompok, mereka bisa saling menguatkan, saling membantu, saling menopang satu sama lain. Dan biasanya tipe wolf itu orang-orang yang punya ide-ide kreatif. Dia tidak one man show, dia tidak merasa bahwa hanya dirinya saja yang paling hebat gitu ya. Dan dia merasa bahwa setiap keberhasilan itu adalah keberhasilan yang bersama-sama dengan timnya. Oke, next. Nah, hari ini saya mau cerita kepada teman-teman. Banyak dari kita hari ini tuh yang ada di dua tipe ini. Pertanyaannya adalah, kita mau menjadi tipe yang mana? Mau jadi tipe tiger yang kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri, kita bangun bisnis kita tetap bekerja dengan yang seperti hari ini kita lakukan, ataukah kita mau coba membangun sebuah bisnis dengan yang disebut dengan kolektif bisnis atau bisnis yang dikerjakan itu bersama-sama. Nah, malam hari ini saya mau share juga kepada teman-teman. Kalau kita lihat hari-hari ini, hampir semua bisnis konvensional, hampir semua ya saya katakannya, itu mengalami sebuah situasi yang sangat tidak baik dan mungkin istilahnya agak sedikit
menyedihkan lah intinya seperti itu. Sejak masa pandemi ini banyak bisnis yang bangkrut, banyak bisnis yang tidak bisa survive. Nah, malam hari ini saya mau sharing, ada sebuah peluang bisnis yang berbeda, ada sebuah peluang usaha yang kita bisa kerjakan yang berbeda dengan bisnis konvensional atau usaha-usaha konvensional. Next. Yang usaha konvensional itu gimana? Ada orang yang buka gerai, ada yang buka makanan, jalanan di jalan, ada yang buka juga depot dan lain sebagainya. Ada juga yang buka sebagai penjahit, menerima pekerjaan orang jahit baju dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang macam-macam sebenarnya bisnis yang konvensional, dan banyak sekali bisnis-bisnis ini yang bertumbangan, ya, yang semuanya hampir bisa dibilang hancur, tidak bisa lagi untuk bertahan hidup saja begitu susah. Oke, next. Nah, hari ini saya mau share kepada teman-teman, ada sebuah bisnis yang orang bilang hanya bisnis ini yang bisa bertahan hidup hari ini. Apa itu? Kalau orang bilang hari ini itu kita sedang masuk ke dalam industri 4.0. Nah, hari ini teman-teman kalau lihat ada digital business yang hari ini itu begitu luar biasa pertumbuhannya. Jadi di masa-masa bisnis konvensional mati, justru bisnis yang digital ini justru berkembang dengan begitu pesat, bahkan bisa menjadi bisnis yang harganya luar biasa banget, ya. Apa itu? Saya ambil contoh, misalnya kayak Topet, Shopee, Gojek. Mereka tidak punya barang, mereka tidak punya kendaraan. Misalnya kalau Gojek itu mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak punya sopir, tapi mereka bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang diajak sebagai partner mereka untuk melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, mereka mengajak dalam digital business ini, mereka mulai memanfaatkan banyak orang di sekelilingnya. Itu yang saya sebut tadi seperti tipe wolf. Dia mulai bekerja itu secara kolektif gitu ya, bukan lagi individual. Nah, digital business ini seperti apa kira-kira? Coba next. Kita coba lihat. Ya, digital business ini adalah sebuah bisnis yang harus dibangun dengan punya dasar platform ya. Harus punya platform terlebih dahulu. Entah itu platform apa. Kalau Traveloka itu platform yang bergerak di bidang tiketing, di bidang penjualan tiket misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang penjualan barang seperti Shopee, Topet dan lain sebagainya. Biasanya digital business ini orangnya harus punya skill juga untuk membangun platform itu. Investasi awal tidak terlalu besar. Biaya operasionalnya dan pemeliharaannya juga kalau bisa dibilang sangat rendah sekali. Apalagi, coba next. Bahkan bisa dibilang jangkauannya bisa global gitu loh, tidak hanya untuk lokal Indonesia saja. Produktivitasnya juga termasuk tinggi, tidak memerlukan tempat dan waktu. Jadi mereka lebih fleksibel secara office dan lain sebagainya. Mereka tidak perlu tempat yang terlalu besar, ya. Itu adalah digital business. Kalau teman-teman hari ini kepingin masuk ke digital business, teman-teman mungkin merasa, wah saya punya uang. Tapi belum tentu teman-teman bisa membeli digital business ini. Karena kenapa? Digital business ini sudah dibangun sekian lama dan hari-hari ini mereka menuai apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau beli digital business ini, masalahnya adalah kita nggak ada yang jual. Karena mereka sudah survive, itu sudah sebagai mesin uang mereka. Jadi buat apa mereka jual ke kita? Ya, jadi kalau teman-teman hari ini kepingin, saya mau nih digital business, berarti kita harus bangun sendiri platformnya. Masalahnya banyak yang gagal juga. Banyak juga yang gagal. Banyak yang kepingin seperti Shopee, banyak yang kepingin seperti Topet, tapi mereka juga nggak berhasil. Oke? Coba next. Nah, kemudian orang berpikir, kalau digital business susah, kita nggak bisa beli dan lain sebagainya. Gimana kalau kita beli yang namanya franchise business? Franchise business itu seperti apa? Next.
Kalau franchise bisnis ini biasanya manajemen bisnisnya sudah terbentuk, sudah jelas gitu ya, manajemen bisnisnya. Kemudian apalagi? Biasanya brandnya sudah terkenal. Biasanya seperti Indomaret, McDonald, itu brandnya sudah terkenal di masyarakat. Ya, jadi brandnya itu bukan lagi orang yang belum tahu itu apa sih. Dan tapi di franchise bisnis ini biasanya kita memerlukan modal yang cukup besar. Kita harus keluar modal yang cukup besar. Oke, next. Manajemen keuangannya memang di franchise bisnis lebih mudah, tidak serumit yang kalau kita membangun harus di konvensional bisnis. Oke, next. Langsung dikeluarkan aja. Gitu. Beberapa orang, jadi bukan bisnis itu. Kemudian supaya untuk apa? Untuk di-share di dalam sebuah kelompok yang dilakukan itu. 2 atau 3 tahun sekali bayar lagi untuk biaya franchise-nya. BEP-nya kurang lebih 3-4 tahun. Itu yang menurut survei yang saya lakukan di masyarakat atau di market. BEP-nya kurang lebih cukup masih cukup lama. Oke, next. Nah, malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman yang join malam hari ini. Kenapa kita nggak coba membangun sebuah bisnis dengan yang namanya digital franchise business? Digital franchise business ini apa ya fiturnya? Coba kita lihat. Satu, modalnya fleksibel. Bisa dari yang paling murah. Kalau tadi kita franchise business, coba teman-teman boleh kasih tahu saya. Franchise business itu yang di bawah 10 juta ada nggak ya? Yang maksudnya dengan brand yang cukup terkenal. Pasti sulit sekali ya. Nah, modalnya kalau di dalam digital franchise ini modal kita fleksibel. Kita bisa mulai di bawah 10 juta ya. Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat, dan tidak perlu skill khusus. Intinya seperti itu ya. Oke, next. Resikonya bisa dibilang sangat minimum. BEP-nya untuk bisnis ini hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan saja. Bahkan saya bilang 2-3 bulan pun kadang-kadang bisa. Kemudian dia punya hak royalti yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nanti saya akan ceritakan bagaimana hak royalti itu. Kemudian kontraknya juga seumur hidup. Ya, dan yang paling luar biasa di sini adalah profitnya juga sangat atraktif, antara 10% sampai 15%. Rata-rata ya saya bilang 10 lah ya, supaya gampang. Dan yang paling luar biasa saya merasakan di bisnis ini adalah kita bisa wariskan bisnis ini. Jadi kita bisa seandainya terjadi sesuatu dengan kita, maka bisnis ini bisa kita wariskan kepada keluarga kita. Kalau kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, atau orang tua dan lain sebagainya, itu bisa kita wariskan bisnis ini sehingga bisnis ini nggak hilang dan punah dengan begitu saja seandainya kita sampai harus meninggal dunia misalnya ya. Saya nggak minta itu, tapi saya bilang segala risiko namanya kehidupan itu kan bisa saja terjadi. Oke, next. Nah, malam hari ini kalau teman-teman lihat di sini ada 2 perumpamaan yang sangat tajam sekali. Kendaraan, ada sebuah kendaraan, ada 2 kendaraannya. Satunya itu Bemo, satunya itu BMW. Kalau di Surabaya itu sering orang bilang ada Bemo Landway. Nah, satunya itu BMW. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah di kecepatannya, fiturnya, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini saya mau ajak teman-teman untuk masuk ke dalam digital franchise business ini dengan mengendarai sebuah kendaraan yang tepat, yang jelas bisa membawa kita menuju keberhasilan. Saya ambil umpama bahwa bisnis yang saya ingin tawarkan kepada teman-teman malam hari ini adalah bisnis yang seperti kayak mobil BMW.
Bagaimana mobil ini? Kita harus lihat dari sisi perusahaannya. Seperti apa perusahaan sebagai yang mendandani mobil ini, yang membuat mobil ini bisa berjalan dengan baik, dan itu membuat kita bisa aman dan bisa safety dan bisa merasa bisa sampai ke tempat yang tujuan kita, kesuksesan itu dengan luar biasa. Apa itu? Mari kita lihat untuk perusahaannya. Tadi teman-teman di awal saya sudah tayangkan, jadi perusahaan kita ini adalah perusahaan yang bergerak, nama perusahaannya PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Ini adalah nama perusahaan kita. Kemudian next. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya SMI, itulah perusahaan kita yang bergerak di bidang produk digital, jadi penjualan kita e-book dan e-creator. Nah, untuk dengan masuk ke dalam dunia namanya auto trading forex ya, dengan sistem berjenjang. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar Net 89, jadi Net 89 itu adalah nama produk e-book dan e-creator dari PT SMI. Kemudian ada SmartX. SmartX ini adalah sampel robot gratis dari Smart Eco Trade Singapura. Jadi SmartX ini berkedudukan di Singapura ya. Jadi teman-teman nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang ini. Oke, next, silakan. Ini adalah jajaran direksi dan founder dari PT SMI. Yang di tengah itu adalah Pak Andreas sebagai ownernya. Kemudian di sebelahnya itu Pak Semi yang agak di sebelah kirinya Pak Andreas. Kemudian Pak Rusdi yang dua dari sebelah kiri. Kemudian founder itu ada Pak Endro paling kiri, kemudian ketiga Pak Dedi Iwan, kemudian yang sebelahnya Pak Semi itu adalah Pak Yakub, Pak Hengki, dan kemudian Pak Erwin yang paling kanan. Ya, ini adalah jajaran direksi dan founder dari PT SMI. Jadi perusahaan ini ada orangnya, ada wujudnya nyata. Siapa pemilik dan siapa yang melakukan bisnis ini. Jadi bukan bisnis abal-abal, bukan bisnis hantu, bukan bisnis yang nggak jelas ya. Jadi perusahaan ini ada dan jelas. Nanti saya akan ceritakan lebih jauh lagi. Oke, next. Visi kita ikut serta membuka wawasan masyarakat mengenai trading, otomasi trading, dan cara membuatnya. Kemudian misi kita memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa bekerja dan berusaha bersama-sama dengan PT SNI, meningkatkan kesejahteraan bagi semua anggota dan memberikan solusi bagi orang yang ingin membangun bisnisnya, ya, digital franchise bisnisnya. Oke, next. Nah, ini adalah perizinan yang kita sudah punya. Jadi dari SK Menke, PSE numbernya, kemudian NIB, tanda daftar perusahaan, kita punya NPWP, kita salah satu pembayar pajak terbesar di Jakarta Barat, dan kita juga dapat penghargaan. Dan paling penting adalah kita sudah punya perizinan CUPL untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan usaha yang bergerak di bidang referral system atau dibilang sistem berjenjang ya. Jadi kita sudah punya perizinan yang sangat lengkap. Jadi teman-teman hari ini nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Kira-kira ini perusahaan akan kemana gitu ya. Perusahaan kita sangat jelas dan kita sudah punya perizinan ya. Jadi dan punya kantor akan ada di di seluruh Indonesia. Kita akan punya kantor di seluruh Indonesia. Nah, yang sudah ada sekarang ini saya kasih tunjuk. Next. Teman-teman kalau mau minta nanti untuk tentang company profile, nanti kita bisa kirimkan, bisa hubungi para pengundangnya atau leadernya ya. Kemudian kantor pusat kita di Jakarta, di Soho Capital lantai 31, yang di Surabaya di Pakuwon Tower lantai 11, kemudian di Bali ini The Space Building ini sekarang sudah ganti. Kita kemarin barusan meresmikan hotel di Bali. Kita membeli hotel, ada 3 properti di Bali. Salah satunya adalah Hotel Gria Sanur, yang kemudian sekarang menjadi namanya Abisa 89. Jadi teman-teman yang pergi ke Bali, yang ingin mengembangkan jaringan di sana atau sekedar berlibur sekalipun, juga bisa mampir di hotel yang ada di yang ada di Bali. Jadi teman-teman bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh PT SMI yang sudah dibangun properti-properti ini, itu semua untuk member. Jadi teman-teman silakan bisa hubungi leadernya kalau ingin misalnya menginap di hotel-hotel yang sudah ada di Bali, yang sudah disediakan, yang sudah beroperasi ya di Bali. Nah, kita beli satu hotel di Sanur, kemudian ada klub Jimbaran
juga itu villa ya dan clubhouse itu di Jimbaran semua. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan ini sangat komitmen untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Next. Kita juga sudah buka kantor ada di Bandung, Banjarmasin, di Belitung, di Medan, dan yang terakhir yang belum ada di sini itu ada di Batam, kemudian ada di Pekanbaru, ada yang sudah barusan di open di Balikpapan. Itu juga barusan kita sudah open. Nah, target ke depan ada beberapa kota besar yang kita akan segera juga punya office di sana, Net 89 Cafe ya. Oke, jadi teman-teman yang di daerah pun bersabar, suatu hari nanti pasti kita akan punya tempat di sana ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya di awal sempat kasih lihat videonya tentang pembangunan tower kita. Itu di BSD City. Jadi ini kawasan yang sangat elit di Tangerang, di BSD City, Bumi Serpong Damai. Jadi kalau teman-teman yang punya saudara atau siapapun yang mungkin sempat lewat di sana, bisa lewat di FBL 5 ya. Di sana kita sedang lagi ada pembangunan tower. Itu 8.000 meter dengan 9 lantai. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa perusahaan ini bukanlah perusahaan yang hanya sekedar mau lewat di Indonesia. Bahkan nanti tanggal 27 di depan ini, di minggu depan, kita juga akan meresmikan pabrik uang mining cryptocurrency ya. Jadi di Indonesia ini adalah salah satu-satunya ya, bahkan mungkin belum ada pabrik mesin uang, dan ini benar-benar mesin. Nanti kalau teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang itu apa, nanti silakan bisa hubungi kita ya. Hubungi kita, kita akan ceritakan bagaimana bisnis ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia bahkan ya. Mimpi kita adalah kita menjadi salah satu perusahaan mining peternakan cryptocurrency yang terbesar di dunia. Jadi teman-teman yang bergabung di sini, yang ingin sehari ini sudah bergabung, dan teman-teman yang belum bergabung, ayo percaya bahwa bisnis ini sedang grow, sedang berkembang dengan sangat luar biasa. Dan teman-teman pasti tidak akan salah memilih untuk kendaraan yang teman-teman mau tumpangi. Perusahaan ini perusahaan yang sangat jelas. Tidak mungkin kita membangun tower untuk hanya sekedar lewat dan akhirnya scam. Jadi saya mau memastikan sama teman-teman, hari ini yang satu pertama yang awal adalah kita harus tahu kendaraan yang kita tumpangi itu adalah kendaraan yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman harus yakin dulu bahwa bisnis ini bukan bisnis main-main. Kita sedang bukan hanya sekedar menawarkan teman-teman untuk masuk ke bisnis yang ujung-ujungnya nanti scam, ujung-ujungnya buyar. Bukan itu yang kita inginkan. Oke, next. Itu tadi adalah kendaraan yang kita tumpangi, yang kita akan istilahnya pakai untuk menuju kepada kesuksesan. Buat siapa? Buat kita semua hari ini. Nah, ini juga ada berita-berita tentang PT SMI, bagaimana PT SMI ini menjadi sebuah perusahaan yang sangat membantu banyak orang di sekelilingnya. Banyak orang-orang yang dulunya bukan apa-apa, yang ekonominya sudah hancur. Saya sendiri juga merasakan betapa dengan saya mengenal PT SMI ini, saya mengenal sistem ini, ekonomi saya bisa bergerak dengan begitu luar biasa. Dan mungkin kalau saya malam hari ini ajak teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung, saya yakin 100% bahwa semua teman-teman yang sudah bergabung di PT SMI itu nggak pernah kecewa. Karena kenapa? Kita tahu benar bahwa perusahaan ini perusahaan yang komit, perusahaan yang safety, yang bergeraknya itu punya istilahnya masa depan yang cerah ya. Itu yang saya ingin malam hari ini teman-teman bisa melihat itu. Oke, next. Nah, bagaimana isi daripada mesinnya? Kalau tadi saya bilang itu kan kendaraan tampilan luarnya itu dibungkus oleh namanya PT SMI. Sangat prestis, sangat lux, sangat punya kelas lah intinya seperti itu. Jadi PT SMI adalah salah satu perusahaan yang saya bilang mungkin hari ini adalah the biggest dan terbaik untuk di Indonesia. Nah, kita bisa buktikan itu. Oke, nah mesinnya seperti apa? Mesinnya yang kita pakai adalah Smart X untuk bekerja. Apa kelebihannya daripada Smart X ini? Inilah yang kita akan pakai sebagai mesin untuk membuat digital franchise bisnis kita berjalan. Oke, next. Yang pertama, satu, kita di dalam Smart X ini
full otomatis dengan pump system. Artinya apa? Teman-teman malam hari ini, ketika Anda join di bisnis ini, satu yang Anda lakukan adalah apa? Hanyalah pantau profit yang sudah diberikan oleh software ini. Jadi teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu jago trading, tidak perlu bisa baca chart, tidak perlu harus pintar, istilahnya kita harus belajar dan lain sebagainya. Teman-teman malam hari ini tidak perlu punya itu semua. Teman-teman hanya perlu punya handphone. Syaratnya punya handphone. Supaya apa? Supaya bisa memantau dan bisa menarik profit yang kita dapatkan dari software ini. Jadi teman-teman malam hari ini membeli sebuah software ya yang namanya SmartX ini. Jadi kita akan gunakan software SmartX ini untuk membuat digital franchise bisnis kita bisa berjalan ya. Oke. Yang pertama adalah full otomatis. Jadi satu ya, saya bilang, teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain. Itu pasti satu. Nanti saya akan ajarkan bagaimana sistemnya. Bagaimana bahwa teman-teman itu tidak perlu buat apa-apa. Intinya gitu ya, diam saja. Robot ini, software ini akan bekerja buat kita. Oke, next. Software ini juga dilengkapi dengan technical dan fundamental analysis. Jadi, fundamental analysis itu adalah seperti kecerdasan buatan. Jadi, software ini akan bekerja sepertinya itu manusia, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini sepertinya manusia yang ambil posisi. Tapi tidak, ini semua fully by software. Tidak ada manusianya sama sekali. Ya, jadi di dalam software ini dilengkapi dengan technical dan fundamental analysis. Oke, next. Track record yang sudah ada selama ini dari tahun 2018 sampai hari ini, kita menghasilkan sebuah profit setiap bulan secara konsisten. Tidak pernah software ini, SmartX ini, dalam satu bulan gagal mencetak profit, ya. Jadi teman-teman boleh catat, tidak pernah sekalipun bisnis SmartX ini gagal mencetak profit. Tertinggi kita pernah 27%, terendah pernah di 7%, ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa software ini begitu powerful, begitu bisa konsisten ya, menghasilkan profit untuk kita setiap bulannya. Ya, jadi kita bisa punya penghasilan, bahkan bisa harian gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang paling saya bilang harusnya ditunggu-tunggu. Teman-teman harusnya selalu bertanya, apakah ketika saya menitipkan investasi saya, modal saya di sini, apakah modal saya bisa habis? Yang saya jawab adalah di dalam SmartX ini, anti margin call, artinya tidak mungkin teman-teman modalnya bisa habis. Di sini betul-betul modal kita akan dijaga. Saya join di bisnis ini sejak 2019 sampai hari ini. Tidak pernah satu kali pun dalam satu bulan uang saya berkurang $1 pun. Ya, jadi di sini kita tidak mungkin uang kita bisa habis. Karena kenapa? Setiap hari nanti saya akan kasih lihat bagaimana logik ini bisa bekerjanya. Kenapa saya bisa bilang anti margin call? Oke, next. Nah, live atau real trading ke market dunia. Jadi teman-teman setiap hari bisa lihat bahwa ini bekerjanya bagaimana. Bagaimana software ini ambil posisi dan lain sebagainya. Itu semua di tangan kita. Semua kontrol ada, kita bisa lihat. Ya, dan kita juga diberikan password untuk kita juga sewaktu-waktu bisa menutup posisi. Misalnya kita merasa bahwa ada yang tidak pas, misalnya kayak gitu. Jadi setiap kita diberikan ada rem darurat, intinya seperti itu ya. Nah, ini yang tidak akan mungkin teman-teman temui di luar. Ya, saya nanti bisa buktikan ini. Oke, next. Bebas resiko diambil oleh manajemen atau perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak pegang uang kita 1 peser pun. Jadi teman-teman hari ini itu uangnya langsung sendiri ke broker yang ada, yang kita sudah tunjuk ya. Jadi teman-teman uangnya ada di broker. Jadi teman-teman kapan saja mau tarik uang itu silakan. Tidak ada istilahnya, tidak ada larangan, tidak ada lock-lockan, tidak hanya boleh sebulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Jadi teman-teman join hari ini, besok mau keluar gimana? Silakan. Nggak ada larangan. Oke, next. Karena
kenapa? Karena seluruh password dan PIN itu dipegang oleh kita sendiri, ya. Jadi perusahaan tidak tahu password dan PIN kita. Jadi perusahaan tidak punya alat, tidak punya cara untuk bisa mengambil uang kita, ya. Uang kita itu adalah di password dan di PIN kita sendiri, ya. Jadi ini sama seperti kayak kita punya ATM lah, intinya seperti itu. PIN itu kita sendiri. Bisa di WD, di withdraw langsung setiap hari ke rekening kita. Banyak di sini yang sudah melakukannya. Setiap hari WD profit, ya. Itu bisa dilakukan setiap hari ke rekening kita langsung. Next. Kita juga bisa pasif atau bisa aktif. Jadi kalau yang mau pasif, oh udah yang saya mau taruh uang aja, saya hanya mau naruh modal aja, saya nggak mau ajak orang, nggak mau ajak teman, saya mau diam, saya bukan tipikal yang suka ajak-ajak teman. Boleh nggak? Boleh. Di sini tidak ada paksaan, Anda harus menjalankan sistemnya. Jadi tidak perlu menjalankan referral network sistemnya pun bisa, ya. Kita boleh hanya pasif saja. Nanti saya kasih tunjuk berapa yang kita dapat kalau kita hanya pasif di dalam bisnis ini. Oke, logik kerjanya bagaimana? Oke, logik kerjanya sangat simpel. Pertama, setiap hari software ini akan mencarikan kita 1% setiap hari. Ya, target kerjanya mencarikan kita keuntungan profit 1% setiap hari. Bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit, tapi juga bisa loss. Ya, saya bilang itu adalah resiko daripada ketika kita melakukan trading. Jadi targetnya hanya 1% per hari. Kalau teman-teman minta 2%, tidak bisa, kita tidak mampu. 3% gimana? Nggak bisa juga, ya. Oke, kemudian kita hanya menggunakan single pair currency, hanya Euro USD. Kenapa hanya memakai Euro USD? Karena Euro USD ini adalah mata uang yang terbesar di dunia, yang paling konservatif, dan biasanya pergerakannya tidak terlalu liar. Kenapa? Karena di dalam software ini kita tujuannya bukan hanya mencari profit, tapi mencari supaya uang kita seaman mungkin. Ya, jadi teman-teman hari ini yang mendengarkan bisnis ini, bahwa tujuan kita membangun bisnis ini bukanlah sekedar hanya mencari profit yang harus luar biasa besar. Ya, bisnis ini akan berkembang, profit itu akan didapatkan dengan kondisi market yang semakin baik. Kalau hari ini kenapa sulit yang ada di market? Karena memang pergerakannya tidak sestabil sebelum COVID. Jadi market dunia itu belum pulih seperti kayak sedia kala. Nah, hari ini teman-teman hanya perlu apa? Kita bersabar. Sebentar lagi market dunia ini pasti juga akan semakin membaik, ya. Oke, kita hanya menggunakan single entry, nggak ada averaging, nggak ada martingale. Apa itu? Itu seperti kayak orang berjudi. Kalau kalah 1 tambah 2, kalah 2 tambah 4, kalah 4 tambah 8, akhirnya uangnya habis. Ya, nah kita tidak menggunakan sistem seperti itu. Kita hanya menggunakan single entry. Artinya ketika kita masuk di market, software ini masuk di market hanya bisa menang atau kalah, gitu aja, ya. Oke, next. Jam tradingnya juga kita batasi, maksimum hanya sampai pukul 23. Kenapa nggak lebih daripada itu? Kenapa nggak tengah malam? Kenapa nggak full day? Karena kita nggak mau masuk ke market Amerika. Dan kita tidak mau dikenakan namanya biaya swap, ya. Jadi teman-teman, malam hari ini, software ini tujuannya hanya satu, adalah menjaga modal kita. Tujuan dia adalah menjaga modal kita. Kemudian apa lagi? No floating, no swap, no commission. Bisa dibantu, ada yang bocor ini? Tolong dibantu tim ya, oke. Apalagi pengaman kita akan kalau 2 kali terjadi cut loss, kita akan berhenti. Jadi tidak akan lagi dipaksakan untuk supaya bisa trading. Jadi hari itu akan berhenti. Maksimum cut loss-nya pun kita sudah batasi, minus 5%. Record tertinggi kita hanya minus 2,5%. Ya, jadi tidak mungkin uang kita bisa habis dalam waktu sekejap. Bahkan saya bilang hari ini rata-rata tingkat loss kita hanya di kisaran minus 1%. Artinya bagaimana uang kita bisa habis? Kalau terjadi 100 hari berturut-turut kita kalah dalam trading. Kalah dan nggak pernah menang. Ya, itu baru bisa, mungkin uang kita bisa habis. Tapi teman-teman, yakinlah bahwa
software ini sudah teruji. Software ini bukan software yang baru istilahnya baru coba-coba. Software ini sudah melalui banyak sekali masa yang istilahnya kondisi ekonomi, kondisi politik yang amburadul. Tahun 2020 itu sebagai bukti. Kondisi ekonomi betul-betul hancur. Tapi kita masih tetap bisa menghasilkan profit yang konsisten. Nanti saya kasih lihat. Coba next. Ini adalah, kalau teman-teman mau lihat, ini adalah hasil kinerja kita mulai tahun 2018, 2019, kemudian 2020. Tadi saya katakan 2020 itu market dunia itu betul-betul amburadul karena kena COVID. Tapi rata-rata kita masih bisa menghasilkan di kisaran 10 sampai 13%. Itu rata-rata ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa performa daripada software ini masih bisa dibilang sangat mumpuni ya, sangat baik sekali, bisa menghasilkan. Saya bandingkan saja dengan sebuah bisnis konvensional yang ada di masyarakat hari ini. Orang untuk dapat keuntungan 2%, 3% per bulan, itu juga nggak mudah. Bahkan banyak bisnis yang hanya bisa bertahan hidup saja, itu mereka sudah luar biasa, sudah berterima kasih. Nah hari ini, kalau teman-teman naruh modalnya di sini, minimal modal kita tetap bertumbuh. Ya, ini yang saya kasih sebagai raport kita. Teman-teman jadi bisa lihat perbedaan di 2019 sama 2020. 2020 banyak merahnya, raportnya agak istilahnya banyak merahnya karena memang kondisi marketnya tidak memungkinkan. Oke, next. Ini yang performa tahun 2000. Nah, ini 2021 Januari, Februari, kemudian Maret. Masih rata-rata 10 sampai 12% ya. Next. April, Mei. Jadi kalau teman-teman ini bisa lihat, nanti bisa minta ya kepada pengundangnya atau minta nanti ke leadernya, bisa untuk hasil performance ini. Ini kita tidak ada yang kita bohongin, semua apa adanya kita tampilkan. Oke, next. Ya, ini Mei, Juni ya. Yang Juli, Agustus kayaknya saya belum ada nggak ya? Coba next. Oke, nah sekarang saya mau kasih lihat bagaimana kita memulai bisnis ini. Pertama, teman-teman bisa memilih, oke, next. Oke, nah teman-teman di sini bisa memilih dari menyesuaikan dengan uang yang kita punya, modal yang kita miliki. Kita bisa mulai dari yang paling kecil sekalipun, misalnya dengan angka 7,5 juta modalnya. Jadi teman-teman hari ini saya coba membandingkan ya, kalau teman-teman punya modal 7,5 juta hari ini, coba kita mau taruh di mana untuk bisa uang kita bisa berkembang. Mau bangun bisnis, 7,5 juta bisa buat bisnis apa? Kita mau buka kedai sekalipun, apa cukup 7,5 juta? Ya, hari ini orang misalnya kepingin punya duit pun, mau membangun sebuah bisnis, pasti bertanya-tanya. Tidak ada jaminan bahwa bisnis kita akan survive dan akan jalan ya. Coba teman-teman bisa kalau hari ini punya uang yang paling kecil sekalipun yang 7,5 juta tadi, teman-teman taruh di bank aja, lihat dalam 5 bulan 6 bulan kemudian bisa jadi berapa uang. Teman-teman yang bisa jawab itu ya, saya silakan, kalau ada yang mau coba silakan. Tapi kami ingin kasih penawaran dengan modal yang paling kecil sekalipun 7,5 juta saja, itu kurang lebih hasil kita di kisaran 450.000 per bulan. Itu per hari kurang lebih 33 ribuan. Itu setiap hari. Bayangkan setiap hari ada sebuah mesin, ada sebuah software yang membantu kita, uang kita itu bisa bertumbuh dengan luar biasa. Makanya saya bilang, hari ini teman-teman ada pilihan di tangan kita. Teman-teman yang dengarkan bisnis ini malam hari ini, teman-teman bisa melihat bahwa dengan istilahnya modal kita kecil sekalipun, bisnis kita diam, misalnya kita pasif sekalipun, uang kita tetap tumbuh setiap bulannya. Ya, itu kalau modal paling kecil. Bayangkan kalau kita punya modal yang 30-an juta, itu pasti jauh lebih besar. Perbedaannya di mana? Semakin besar dana yang kita taruh, semakin besar juga profit sharing yang kita terima. Jadi sistemnya kami di sini adalah membagi hasil ya. Nanti bagaimana penjelasannya, saya akan jelaskan lebih detail ke depan berikutnya ya. Atau mungkin teman-teman bisa minta dari yang mengundang, atau nanti di sesi tanya jawab kita akan bisa
berdiskusi lebih lanjut. Oke, next. Nah, saya ambil contoh sekarang, bagaimana itu tadi kalau kita hanya pasif naruh dana aja, naruh modal aja. Bagaimana sekarang kalau seandainya kita mulai ajak teman, istilahnya cerita sama teman. Anggaplah si A ajak si B ajak si C1, C2, C3, 3 orang misalnya di bawahnya, atau ini di bawah kita itu unlimited ya, jadi tidak ada batas ya. Sistemnya kita bukan seperti kayak kayak yang selama ini orang bilang membangun binary system yang kiri kanan ya. Kita sistemnya ini adalah kita bisa punya downline itu sebanyak mungkin, tidak ada batasan ya. Jadi si B ajak C, si C ajak D misalnya. Nah, saya ambil contoh di sini adalah kalau si D itu misalnya join dengan $5.000 ya, si D-nya itu join dengan $5.000. Nah, dia target kerjanya kan dapat 1%. 1% itu berarti dapat $50. Setiap hari software ini akan bekerja menghasilkan 1% dari target modal kita, berarti dapat $50. Si D sebagai investor itu dia akan mendapatkan sebesar 60% dari profitnya yang $50. Artinya si D akan terima $30 ya sebagai profit dia. Oke. Kemudian masih ada lebih $20. $20 kemana? $20 itu adalah ke perusahaan akan mendapatkan 50% daripada $20, artinya $10 itu diterima oleh perusahaan. Kemudian si C sebagai upline daripada D, dia mendapatkan hak sebesar 30% dari $20 yang sisanya tadi, $6. Itu si upline-nya akan terima itu. Kemudian upline daripada C lagi, si B, itu juga dapat haknya juga. Ya, dia akan terima sebesar 20% dari $20. $4. Nah, ini adalah sebuah peluang di mana kalau kita mulai ngajak teman, ya. Jadi ini hanya pilihan saja. Kalau teman-teman tadi bilang, kan saya selalu bilang, di sini kita sediakan 2 pilihan. Kita boleh pasif. Kalau pasif berarti kita hanya bicara modalnya saja. Atau yang kedua adalah kita mulai aktif, kita mulai ajak teman, ya. Itu adalah pilihan di tangan kita. Oke, next. Apalagi yang income kita bisa dapat kalau kita aktif? Teman-teman bisa membangun jaringan. Di sini misalnya contoh, A ajak B, dari yang si B ngajak C, C ngajak D, dan seterusnya. Di sini kita punya peluang income itu 15 generasi. Jadi dari generasi pertama itu di 14%, dari setiap generasi kita akan dapat. Nah, untuk rincian ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kita bisa dapat namanya hak royalty dari setiap bisnis yang kita jalankan. Bagaimana detailnya kita akan bahas di lebih lanjut. Kalau ini agak susah ya, karena kita di via Zoom. Jadi saya agak susah. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh pengundangnya, oleh pengundang Anda untuk bisa melihat ini lebih detail ya. Nanti saya akan bahas bahwa ini juga menghasilkan income buat kita. Ya, inilah yang kita sebut, makanya tadi dari awal saya bilang, inilah digital franchise business. Di dalam franchise business itu ada 3 poin yang sebenarnya paling utama. Yang satu adalah kita dapat keuntungan dari modal kita, ya. Kedua, kita bisa dapat keuntungan dari hasil profit sharing, atau ketika kita mengajak teman, itu namanya profit sharing. Yang ketiga, kita bisa dapat namanya hak royalty. Ini adalah poinnya di mana income kita bisa menjadi passive income buat kita. Kita diam saja, bisnis ini akan berkembang terus, menjadi bertumbuh terus, dan kita bisa mendapatkan income yang unlimited. Di sini tidak ada batasan, dan tidak ada sebuah misalnya contoh, saya kalau paling di atas saya akan dapat paling banyak. Tidak di sini. Jadi di sini bukan adu pintar dan bukan adu siapa duluan. Di sini kita adu saya bilang rajin saja. Jadi semakin rajin, semakin dapat kita semakin besar, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang baru bergabung hari ini, waduh, saya kalah dong sama yang sudah awal-awal. Nanti saya sudah nggak dapat apa-apa. Sabar teman-teman. Itu tidak akan seperti itu. Di sini sudah terbukti bahwa orang yang baru masuk sekalipun, baru join sekalipun, bisa dapat income lebih besar daripada yang sudah lama. Itu sudah terbukti di bisnis ini. Oke, next. Ya, ini tadi bisa dijelaskan nanti jadi lebih detail ya untuk kedepannya. Oke, next saja.
Oke, nah saya mau kutip nih dari pernyataan Pak Andreas. Pak Andreas ini sebagai owner daripada Net 89. Saya senang sekali ada sebuah kata-kata dari Pak Andreas yang berkata begini, kita akan lebih bahagia jika kita itu tidak sukses sendirian. Artinya kalau kita hanya sukses, saya umpamakan, kita ini sedang menuju kepada puncak kesuksesan itu kita naik ke gunung gitu ya. Bayangkan kalau kita sendirian di gunung itu betul-betul menyedihkan gitu loh. Tapi kenapa kalau kita sukses, gimana kalau kita ajak orang-orang juga ikut sukses bersama dengan kita? Sehingga di atas gunung itu akan banyak sekali orang. Dan di situ kita bisa bangun yang namanya kebersamaan. Kesuksesan itu dinikmati bersama-sama. Nah, saya kepingin teman-teman hari ini bisa melihat tadi, kan saya sudah kasih gambaran di awal, ada dua tipe tiger dan tipe wolf. Kalau teman-teman hari ini kepingin kita bisa sukses nih, ayo ajak banyak orang di sekeliling kita juga ikut sukses. Karena bukan hanya sekedar mendapatkan profit saja di bisnis ini, tapi yang kami ingin sampaikan adalah apa? Yuk kita bareng-bareng nih membangun bisnis ini secara lebih kolektif dan bersama-sama, sehingga membuat banyak teman-teman kita juga bisa merasakan hal yang sama. Kalau kita ini sudah merasakan yang enak dari bisnis ini, kenapa kita nggak coba share? Nah, itu juga yang terjadi. Nah, teman-teman mungkin malam hari ini juga sama ya, yang diajak oleh teman yang lain gitu ya. Kenapa? Karena mereka juga kepingin Anda sukses, Anda juga menikmati apa yang kita sudah nikmatin. Malam hari ini saya mau kasih sebuah testimoni dulu nih. Pak Endro kira-kira sudah siap untuk testimoninya? Bisa untuk videonya? Ya, oke, sebentar. Oke. Nah, saya ingin tayangkan satu testimoni dulu sama teman-teman. Nanti setelah itu saya akan buka ruang untuk bertanya ya. Jadi teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail silakan setelah ini. Oke, silakan untuk Pak Endro mungkin bisa di-share untuk videonya. Ya, enggak. Oke, akhirnya kita live juga. Nggak keluar ya? Oh, nggak keluar ya? Sebentar. Ada kok nggak jalan ya? Coba sebentar. Ini aja, sebentar ya. Coba. Itu saya nggak mau tadi. Saya siapkan dulu. Kelihatan ya enggak? Belum kelihatan. Belum keluar kok. Belum kok. Bentar, kok nggak mau keluar ya? Ya, oke. Ini sudah keluar kok. Tinggal suaranya aja. Keluar ya? Ya, oke. Semua, keluar kan semua? Keluar semua, suaranya aja kok. Suaranya belum kok. Iya, soalnya nggak bisa gangguan berarti ini. Oke, ya udah kalau gitu. Lain aja, Mas. Bisa. Ya, oke kalau gitu. Ya, saya tak stop. Oke, kalau gitu karena ada gangguan teknis sedikit, silakan teman-teman malam hari ini yang ingin bertanya apa yang belum jelas, silakan nanti saya akan
bantu jawab. Dan juga ini Pak Endro ini tadi yang saya sudah perkenalkan. Jadi teman-teman yang belum tahu, Pak Endro ini adalah salah satu founder kita. Jadi yang tadi ada di dalam foto yang sudah saya tayangkan tadi sebagai jajaran direksi dan founder dari PT SMI. Jadi Pak Endro ini orang yang tahu benar tentang bisnis ini sejak awal ya. Jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya malam hari ini saya kasih kesempatan. Silakan pergunakan kesempatan ini untuk bertanya sekritis mungkin. Apa yang kita belum paham silakan untuk untuk bertanya. Oke. Ada yang sudah angkat, ada langsung hidupkan aja mic-nya ya yang ingin bertanya. Yang teman-teman yang masih baru, yang belum join jadi member, mungkin silakan kalau mau bertanya. Bu Asi ya, silakan Ya. Bu Asi. Oke, Bu Asi. Malam Pak Ferdi. Malam. Ya, selamat malam juga Bu Perkenalkan Asi. saya newbie. Saya baru diperkenalkan oleh Ibu Erlin mengenai Net 89 ini dan saya cukup tertarik. Tapi masalahnya begini Pak, saya sudah mengikuti beberapa bisnis online ya. Misalnya sekarang saya jalani bisnis online yang harus setor uang dengan beberapa jumlah uang, terus kita akan kembali satu modal dengan uang modal penuh kembali lagi gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan ini seandainya saya bergabung di bisnis ini di level apa trader ya, pertama misalkan saya beli robotnya 7,5 juta, 37 juta setengah itu kan masuk ke satu deposit. Tiba-tiba seandainya nih bisnis Net 89 ini bangkrut misalkan, apakah dana yang 37,5 itu bisa kita tarik gitu? Oke. Ya. Itu yang pertama, aja, Pak. Bu, Yang pertama. Ya, Yang kedua, bisnis ini kan ada menggunakan PIN dan password. Seandainya kita lupa PIN dan password itu bagaimana? Terus kemudian minimal withdraw-nya berapa? Ada nggak minimal withdraw-nya kalau ada? Itu. Terus kemudian ada cut loss. Ada cut loss. Bapak tadi bilang kalau ada cut loss, lama-lama uangnya akan habis. Nah, habisnya itu uang yang ada di mana? Uang yang di deposit atau yang di bagian mana yang habis itu? Itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Jadi gini Bu, tadi pertanyaan yang pertama kan Ibu tanya kalau 37 juta setengahnya itu kalau seandainya perusahaan ini terjadi sesuatu lah, anggaplah PT SMI ya berarti ya. Ibu tanyakan tadi di sini pihak kita kan namanya PT SMI ya berarti ya. Anggaplah PT SMI ini punya masalah nih, ada sesuatu yang terjadi ya. Tapi saya hampir yakin sih tidak mungkin terjadi karena perusahaan ini grow terus. Oke, tapi kita bicara yang terburuk sekalipun. Seandainya perusahaan ini ada masalah, Bu, Ibu nggak usah khawatir karena dana Ibu itu adanya di broker, bukan di PT SMI. Ya, jadi uang Ibu itu kapan saja Ibu mau tarik, yang modalnya itu kapan saja bisa, Bu. Seandainya PT SMI pun terjadi sesuatu, dana Ibu yang tadi misalnya $2.500 ya berarti ya, kalau 37,5 itu kan 2.500 ya, $2.500 itu silakan Ibu tarik kapan saja, bisa. Jadi Ibu boleh tarik kapan saja ya. Jadi nggak perlu khawatir, loh terus gimana nih kalau PT SMI-nya bermasalah? Ibu nggak usah khawatir. Kita sudah sediakan broker-broker yang cukup istilahnya yang sudah teruji selama ini dan mereka semua yang selalu membayar setiap kita melakukan withdrawal ya. Jadi tidak pernah ada satu withdrawal pun yang gagal dan akhirnya tidak dibayarkan gitu ya. Jadi belum pernah terjadi Bu selama 3 tahun 4 tahun bisnis kita ini berjalan itu tidak pernah ada satu kali pun WD itu yang gagal bayar gitu loh Bu. Withdrawal yang gagal bayar. Berapapun lainnya. Bahkan Pak Endro nanti mungkin bisa tambahkan. Kita sudah pernah di Malaysia itu diras 2,5 juta US dollar. Betul ya Pak Endro ya? Ya, betul kan. Diras 2,5 juta US dollar Bu. Itu di Malaysia. Dan itu semua dibayarkan. Tidak ada kendala apa-apa. Semua lunas dan semua kita kembalikan ke yang investornya gitu ya. Menarik. Oke? Itu yang pertanyaan Ibu pertama. Bisa terjawab kira-kira Bu? Bu Asi? Untuk yang pertama, jadi Ibu boleh narik kapan saja ya dari ini. Ibu tadi termute Bu. Ibu termute. Mungkin bisa dihidupkan mic-nya nggak apa-apa Bu. Iya. Nah, oke. Maaf Pak, tadi itu data teleponnya
mati listrik, jadi mungkin datanya agak terputus di sini. Oke, ya. Nggak apa-apa. Jadi Bu Asi bisa ngambil kapan saja ya. Tadi itu jawaban saya ya. Jadi dananya aman karena Ibu punya langsung sendiri gitu loh maksudnya. Jadi seperti kayak gini, Ibu punya BCA, bank BCA, kita nggak bisa ambil uang Ibu di bank BCA. Jadi kita ini hanya berfungsi apa istilahnya mentradingkan atau membuat supaya software ini mengatur supaya dana Ibu itu bisa bertumbuh. Intinya seperti itu. Tapi dana Ibu tetap di BCA. Oke, bisa jelas ya Bu ya? Kemudian tadi kalau pertanyaan Ibu kedua, kalau lupa PIN. Yang penting satu di sini yang Ibu harus jaga adalah emailnya Bu. Jadi Ibu kalau daftar email, tolong itu yang poin paling penting. Kalau kita lupa password, kita lupa PIN yang ada di broker atau yang ada di PT SMI, kita tinggal klik lupa password aja, nanti dikirimkan kembali ke email kita. Oh iya. Itu secara teknis nggak ada masalah. Yang penting Ibu harus jaga emailnya ya. Yang paling penting emailnya ya. Jadi Ibu harus punya email yang secure, yang terjaga aman gitu loh misalnya. Itu yang paling utama gitu ya Bu ya. Kemudian tadi Bu tanya tentang yang berikutnya tentang bagaimana kalau terjadi loss dan akhirnya uang kita menjadi berkurang. Saya bilang apa? Segala resiko trading itu bisa terjadi Bu. Tidak ada jaminan bahwa kita pasti menang terus. Tapi Ibu punya kendali atas dana Ibu. Contoh, hari ini misalnya terjadi loss selama 5 kali berturut-turut dan Ibu merasa ini udah nggak nyaman deh. Saya mau tarik semua uang saya. Tarik aja semua uang Ibu. Karena di sini kita bicaranya itu daily risk dan daily income. Jadi setiap hari Ibu berhak untuk memutuskan mau lanjut atau mau berhenti. Jadi kita tidak ada lock-nya. Kita tidak, nunggu harus 1 bulan dulu loh Bu. Misalnya nggak ada. Jadi Ibu harus setiap hari berhak untuk Berkurangnya memutuskan. gimana Pak? Kalau seandainya terjadi loss itu yang berkurang di? Nah, contoh, Ibu punya uang 100 juta ini ya. Misalnya contoh ya, Ibu punya uang 100 juta. Misalnya saya ambil contoh. Kalau 100 juta terjadi loss, 1 hari berarti berkurang 1 juta. Berarti dana Ibu tinggal 99 juta, betul? Kira-kira begitu ya. Besok lagi loss lagi, berarti jadi 98 juta. Besok loss lagi, berarti jadi 97 juta. Anggaplah setelah 97 juta, Ibu merasa saya mau stop sampai di sini aja. Ya udah Ibu ambil aja 97 jutanya itu. Info loss-nya itu ada di mana Kita lihat Pak? di MetaTrader 4. Jadi Ibu nanti nginstal sebuah aplikasi dari Play Store namanya MetaTrader 4. Nanti kita akan ajarkan Ibu cara memakainya. Itu gampang kok Bu. Jadi Ibu tinggal pantau di situ ya. Tinggal pantau di situ, dilihat. Dan biasanya Ibu nanti bisa join di grup-grup kita, di komunitas yang ada. Dan Ibu bisa lihat di situ setiap hari. Itu banyak sekali orang yang ada di situ. Dan semua orang bisa tahu gitu loh. Apa yang terjadi hari ini dengan proses trading kita. Gitu Bu, kira-kira. Oke. Ada lagi satu pertanyaan Ibu apa tadi ya? Saya lupa. Yang paling terakhir tadi apa Bu? Pertanyaan Ibu? Iya, yang udah itu tadi, yang cut loss tadi udah cukup. Oh, oke, cut loss itu ya. Jadi itu yang kita bisa sampaikan. Makanya tadi saya sampaikan dalam presentasi saya bahwa kita tidak mungkin bisa uang kita habis dalam sekejap. Karena kenapa? Kita jaga setiap hari itu hanya minusnya paling besar minus 5%. Tapi selama ini rata-rata paling minus 1%. Bahkan kadang-kadang kurang daripada 1%. Setiap hari. Karena market kan memang bisa berubah-ubah ya. Market tidak bisa kita kontrol gitu loh Bu. Iya ya. Baik Pak, terima kasih. Yang penting yang pasti aman ya kalau seandainya hal Saya tersebut jamin terjadi. bahwa ya betul trading kita ini cara pengelolaan keuangan member kita ini itu sangat aman dan itu sudah teruji dan terbukti gitu loh Bu. Selama 3 tahun di market. Dan Ibu bisa lihat bagaimana performa kita. Kita jujur-jujuran tadi sampaikan apa adanya. Kami tidak menjanjikan sebuah profit yang sangat besar, yang istilahnya bisa 30, 40, 50%. Tapi kami menjanjikan sebuah istilahnya sebuah hasil yang betul-betul sesuai dengan kinerja kita dan dana Ibu bisa dijaga aman. Tadi yang saya bilang, saya sampaikan bahwa rata-rata kita sekarang 8-10% lah rata-rata. Karena memang market masih belum pulih benar. Tapi ke depan bisa pasti lebih baik lagi Bu. Karena sekarang memang ekonomi dunia kan sedang baru mulai bergerak lagi. Jadi memang tidak semudah itu tiba-tiba pulih semuanya. Ibu tahu sendirilah kondisi market seperti apa. Itu semua di berita-berita ada kok. Kita tidak lakukan tipu-tipu, bukan PHP, bukan halusinasi.
kalau bisnis dari trading yang Bapak bilang Euro USD ini itu berarti istilahnya bakalan nggak bakal mati, istilahnya akan istilahnya ya selamanya gitu Pak ya. Nggak ada batas-batasnya kan kalau multi level yang model-model skema apa namanya piramida Ponzi. itu kan Ponzi namanya, skema Ponzi itu, piramida. Itu kalau begitu nanti one day Ibu biasanya pasti gagal bayar. Itu rata-rata selama ini yang selalu terjadi, Bu. Karena kenapa? Semakin besar yang piramida itu kan seperti tumpeng gitu loh, Bu ya. Kalau kita gambarkan itu kan kira-kira kayak tumpeng ya. Semakin besar tumpeng itu, semakin berat bebannya perusahaan. Dan biasanya one day perusahaan itu akan tidak bisa lagi bayar lagi. Biasanya ada pairingnya yang terjadi di situ. Nah, kita sistemnya bukan pakai pairing, Bu. Kita sistemnya referral system. Jadi semua uang yang mengalir, misalnya Ibu ajak orang pun, itu uangnya jelas dari mana. Siapa yang memberikan dana itu? Ibu dapat dari mana uang itu gitu loh. Itu bukan uang yang jatuh dari surga, tiba-tiba datang di depan kita. Seperti itu. Bukan, Bu. Itu semua bisa dihitung. Dari mana dananya. Jadi, saya bisa pastikan bahwa kita bukan money game. Itu pasti. Kita bukanlah money game. Kita adalah sebuah sistem yang memang betul-betul ya yang kita kerjakan, namanya trading. Kalau Ibu tahu, dunia trading itu sudah dari tahun 70-an. Jadi ini sekarang sudah hampir 70 tahun gitu loh kita ada di dunia. Jadi trading itu bisnis yang sudah 70 tahun ada gitu loh. Ini bukan bisnis yang baru, bukan yang baru mulai terus lagi coba-coba. Enggak, Bu. Ini sebuah skema yang sudah ada sebelumnya dan sudah istilahnya banyak sekali orang yang menikmati itu di dalamnya. Oke, cuman sekarang kita menggunakan namanya software. Kita nggak trading sendiri gitu loh. Kalau Ibu mau trading sendiri bisa, tapi pasti perlu waktu dulu, perlu belajar dulu, perlu skill dulu, perlu pengalaman, perlu istilahnya kayak orang itu luangkan waktu dulu untuk belajar gitu loh, Bu. Ya, kira-kira begitu ya, Bu Asi? Baik, terima kasih Pak Ferdi. Bisa terjawab ya, Bu? Oke, Ya. terima kasih Bu Asi ya. Selamat malam ya. Maaf. Oke. Silakan teman-teman lain yang ingin bertanya. Terima kasih, Bu. Pak Ferdi. Ya, oke, silakan. Wah, Pak Sinal, selamat malam, Pak. Waduh, saya menunggu ini undangan Bapak ini soalnya. Gimana, Pak? Gimana, silakan, Pak. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, gimana, Pak? Saya hanya memberikan sebuah penjelasan ke teman-teman begini ya. Mungkin Tambahan, silakan, Pak. Ya, Testimoni ini. lagi ya. ya saya ya apa kesaksian atau apa terserah lah. Tapi yang jelas bahwa uang yang masuk ke yang kita transfer berapapun itu memang dilempar ke pasar Bapak dan Ibu. Jadi tidak masuk ke perusahaan. Saya kebetulan sudah 4 tahun ya menekuni trading ini ya. Setelah saya bandingkan dengan punya saya yang manual, apa yang dikatakan oleh PT SMI ini benar. Artinya bukan rekayasa dari perusahaan. Contohnya begini, kemarin saya lihat bahwa profit yang punya saya itu sudah mencapai 4% Pak Ferdi. Ya saya ini. Tapi kemudian karena ada ini berkurang lagi 1%. Tapi kemudian naik lagi, turun naik. Oh ini memang betul-betul dagang. Trading, Bapak, ya. Ini betul-betul trading Bapak dan Ibu. Ya. Sebab itu mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf ya, saya bukan bagian manajemen dari SMI, dikira saya nanti dibayar Pak Hendro dan Pak Ferdi, nanti enggak. Saya hanya bercerita bahwa yang benar itu harus dikatakan benar gitu lah ya, supaya tidak ada masyarakat yang terbodohi lah. Sebab banyak kan yang akhir-akhir ini berkembang Bapak dan Ibu membodohi masyarakat, kemudian suruh nyetor sekian uang dalam waktu sekian bulan menjadi habis gitu ya. Tapi kalau yang ini saya amati, ini saya tunjukkan ke Bapak dan Ibu, mungkin bisa kelihatan ya. Saya pantau terus ini Pak Hendro ya sama Pak Ferdi itu ya. Jadi memang betul ada. Dan kalau memang nanti perlu bukti, saya screenshot nanti yang punyanya SMI, sebab saya juga mantau gitu loh ya, bagaimana fluktuasi trading yang dilakukan oleh PT SMI. Cuma memang begini Bapak dan Ibu, mungkin bagi teman-teman yang baru gabung tidak usah kaget. Kemarin saya lihat untung 5%, kemudian kok untungnya jadi
3%. Mungkin kaget, lu ini kok turun, siapa yang ngambil? Itu sebetulnya bukan ada yang ngambil, tapi memang begitulah fluktuasi pasar yang berkembang di euro maupun di currency yang lain. Kemudian pertanyaan saya begini Pak Ferdi, yang ingin saya tanyakan ke Pak Ferdi. Misal Pak Ferdi, dana kita digulung digulung dalam artian dari semula katakanlah $1.000, kemudian jadi $1.100. Apakah pada bulan berikutnya kita itu dihitung dari 10%-nya apa dihitung dari $1.100 Pak Ferdi, atau tetap dihitung dari $1.000? Itu aja Pak Ferdi, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya Pak Sinal, terima kasih buat testimoninya, terima kasih buat ini. Pak Sinal ini salah satu trader yang sudah punya pengalaman yang cukup luar biasa dan bahkan istilahnya menggeluti benar-benar ya Pak ya dunia trading ya. Intinya Bapak kalau mau belajar manual trading, Pak Sinal ini salah satu saya bilang cukup mahir intinya gitu dari kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Sinal. Nah gini Pak, saya mungkin bisa jawab kalau kita yang Bapak tanyakan tadi itu namanya auto compound Pak. Itu tidak seperti itu. Jadi kita sistemnya itu karena kan kita ini sistem membeli kapasitas daripada bot. Jadi perusahaan ini kan mendapatkan keuntungan dari kapasitas bot yang dia jual, Pak. Jujur kan perusahaan ini dapat profitnya dari situ ya. Jadi kalau Bapak seandainya tadi kan $1.000, kemudian uangnya bertumbuh, grow menjadi 1.200 Pak misalnya. Itu tidak otomatis yang dikerjakan oleh software ini menjadi hitung ke 1.200, tapi dia harus menunggu sampai 1.500 Pak. Kalau sudah 1.500, maka Bapak harus nambah satu bot lagi Pak. Jadi baru kemudian dia akan bekerja ikut kapasitasnya 1.500. Kalau saya ambil umpama, kira-kira itu seperti kayak kapasitas listrik rumah Bapak gitu loh misalnya. Bapak sekarang kapasitas listriknya 3.600 misalnya gitu ya. Kemudian Bapak mau pakai sebuah peralatan yang misalnya cukup besar, listriknya, penggunaan listriknya ternyata cukup besar. Sehingga Bapak akhirnya harus, kalau Bapak pakai dengan kapasitas yang 3.600, jelek pasti kan, intinya seperti itu. Nah Bapak perlu upgrade kapasitas listriknya dulu Pak. Gitu loh Pak. Jadi kuncinya semua ada pada kapasitas botnya. Kalau modalnya itu bisa ada toleransi. Ya, jadi kalau 1.000, jadi contoh Bapak tadi 1.000 jadi 1.200 ya Pak. Itu tidak bisa jalan dengan 1.200. Artinya kalau 1% dari 1.000 itu kan $10 Pak. Bukan berarti ketika Bapak dananya 1.200 menjadi $12 gitu loh Pak. Enggak begitu. Jadi besoknya tetap kerja tetap $10 Pak. Karena kapasitas yang Bapak beli dari botnya tetap 1.000. Nah, berarti nanti nunggu kalau dana Bapak udah mencapai 1.500 bisa nambah lagi satu bot Pak. Sehingga dia nanti akan bekerja dengan $15 dari 1%-nya. Iya. Cukup jelas kira-kira Pak Sinal? Ya, bisa ditampilkan ininya Pak Ferdi yang tadi apa yang kayak brosur itu yang 1.000, 1.500 nanti biar teman-teman juga bisa ini Pak Ferdi. Oke, sebentar saya tampilkan ya Pak. Oke. Oke, bisa kelihatan ya kira-kira ini? Nah, benar ini yang ingin saya tanyakan. Oh, jadi gini ya Pak Ferdi, mohon maaf ya Pak Ferdi, saya tanya ya. Iya. Jadi katakanlah dari 1.000, kemudian menjadi 1.200, itu tidak serta-merta langsung ngitungnya 10% dari 1.200 ya, tapi harus ke angka 1.500 dulu. Ya, 1% dari 1.200. Iya, sorry, 1% dari 1.500. Ya. Jadi harus ke angka 1.500 dulu. Berarti setelah ke angka 1.500 kita harus bayar ininya ya apa? Nambah satu bot lagi Pak. Ya, yang 300 kan ini berarti ya.
Ya betul, 200 kan. Bapak kan Ya. sudah pakai kapasitas robot 200, berarti Bapak Ya. tinggal nambah 100 saja, Pak. Oh, nambahnya $100 saja ya? Betul, bukan 300, Pak. Oh iya, paham. Oke, sip. Ya itu yang saya maksud Pak Ferdi. Kemarin Ya, begini, jadi kita boleh upgrade. sebab saya ngitung begini, mohon maaf ya teman-teman ya, Pak Endro terutama, sebab saya ngitung kemarin dari yang 10.000 ya. Apabila 10.000 kemudian tidak diambil selama 1 tahun, terus digulung lah dalam bahasa saya seperti trading saya 3 tahun itu dahsyat memang luar biasa. Cuma harus ini ya, harus tetap nambah bot ini ya nanti ya, yang sebelahnya ini ya. Pak Betul, Ferdi ya. betul. Jadi Betul. ketika Jadi kita ke boleh gulung 12.000, dengan cara nambah dari bot aja, 10.000 ke 12.000 Ya. nambah 3.000 ya. Nambah Bukan, 500 dari saja, Pak. katakanlah 10.000 Nambah. ya. 10.000 Ya. ke 3.000 berarti nambah $500 saja ya. Betul sekali, Pak. Oh iya. Hanya nambah $500 Nah, aja. saya kemarin berpikiran begini, saya kira kalau 10.000 kemudian dana menjadi 12.000, saya harus menambah 3.000 tidak ya, tapi dari 2.500 nambah $500 saja ya Pak Ferdi. Terus sampai ke bawahnya betul. seperti itu ya. Oh iya, siap. Betul, seperti itu betul aturan mainnya seperti Oke itu. Pak persis. Ferdi. Oke, terima kasih banyak Pak Jelas Ferdi ya, Pak, ya? penjelasannya, Pak Ferdi. Ya, makasih Oke, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau menanyakan? Pak Ferdi, saya sambung Pak Ferdi. Oke, silakan Pak. Halo Pak Ferdi. Ya, silakan Pak Rizky. Saya sambung tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Simal. Kalau naik tingkat ke level yang selanjutnya seperti yang sudah disampaikan, apakah ada special privilege juga? Oke. Itu Pak Ferdi. Special privilege itu adanya di sini Pak. Oke, saya share yang di sini. Kalau Bapak lihat di sini yang special privilege itu ada pada paket. Saya ambil contoh ini mungkin mau saya kelihatan ya? Mau saya bisa kelihatan ya Pak ya? Ya, kelihatan. Rizky bisa kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Jadi misalnya saya ambil contoh Pak. Kelihatan. Depo Bapak kan 10.000 nih, yang di warna kuning ya. Perhatikan di warna kuning Pak. Kalau depo Bapak 10.000, harusnya Bapak hanya memakai botnya itu, kapasitas botnya 2.000 Pak. Harusnya. Ya. Harusnya hanya 2.000 ya. Tapi kalau dengan deposit yang 10.000 ini, kita kasih privilege khusus adalah apa? Bapak boleh nambah botnya menjadi 2.500, tapi depositnya tetap sama 10.000. Kenapa bisa begitu? Jadi kita akan kasih privilege depositnya cukup 75-80%. Bapak sudah bisa pindah dari paket pro trader menjadi eksekutif trader. Hasilnya bagaimana? Hasilnya Bapak tadi kalau yang 10.000 awal dengan robot 2.000 itu bagi hasilnya kan 60%, 60-40 Pak. Artinya Bapak akan menerima 780.000 per hari kira-kira. Tapi dengan Bapak hanya nambah 7,5 juta saja di botnya tadi ini, kan perbedaannya hanya di botnya saja Pak. Bapak bisa penghasilannya per hari potensinya menjadi 1.135 karena pembagiannya jadi ikut 70-30 Pak. Privilege-nya itu khusus ada di paket yang eksekutif trader ke bawah Pak. Itu privilege-nya khusus. Jadi kalau setiap penambahan naik ke level berikutnya di eksekutif dan icon ini berarti semua spesial seperti itu. Semuanya ya ada ya. Betul, spesialnya depositnya hanya bisa dengan 75-80% saja dari kapasitas Pak. Oke, bisa dipahami. Tapi dapat pembagian hasilnya sudah menjadi lebih besar, jadi 70-80%, jadi sudah lebih besar gitu loh Pak. Iya. Betul sekali. Oke, bisa ditangkap Pak, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi yang dibayar tuh selisih daripada booth yang sudah ada. Betul, betul sekali Pak, betul sekali. Depositnya boleh tetap kita gulung. Misalnya Bapak dari 12.000 nih, depositnya keuntungan jadi 15.000 apa jadi 16.000. Bapak tinggal nambah botnya saja, maka dia sudah naik lagi kapasitasnya. Per harinya sudah berbeda nanti. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? Silakan.
Saya Pak. Pak Ari ya silakan Bu Asi lagi ya, silakan. Itu kan yang tadi misalkan namanya istilahnya upgrade ya, tadi yang Pak Rizky Ya tadi betul, bilang. upgrade betul. Upgrade ya. Nah, kalau misalkan kita mau upgrade, itu kita setor ke suatu rekening tertentu, terus itu nanti ke sistem, dia akan terpisah-pisah sendiri, misalkan satu untuk bagian robot, satu untuk deposit, itu tuh kita total setor total gitu, gimana Pak? Betul. Jadi Ibu nanti akan kirim uangnya, kirim dana Ibu itu ke dua tempat, kedua rekening yang berbeda. Satu ke broker langsung, satu lagi ke PT SMI untuk membeli botnya. Oh, kalau robot belinya ke perusahaan. Nah, yang menjual softwarenya itu kalau depositnya langsung ke broker langsung. Iya, betul Bu. Jadi yang itu yang saya bilang tadi bahwa uang Ibu yang pegang adalah kita sendiri gitu loh. Karena uang kita di deposit yang di broker itu kan password kita sendiri gitu loh Bu. Jadi Ibu yang ke PT SMI itu hanya membeli botnya saja. Itu Bu Asi. Otomatis kalau misalkan tadi awal kita misalkan gabung 500 US dollar ya, saya yang 9 juta total. Ya. Oke, sama bot ya. Misalnya kita nambah misalnya dari 2.500 kalau nggak salah ya. Ya, misalnya ke 37,5. Robotnya itu aja. Robot sama deponya aja, Ibu tinggal nambah aja. Kalau Ibu nanti sudah ada keuntungan yang dari hasil tradingnya sudah ada, Ibu boleh hitung juga itu hasil keuntungannya juga. Jadi contoh, Ibu 500 nih sudah jadi 600 dolar misalnya. Dalam bentuk rupiah? Iya, rupiah. Yang kita stokkan dalam bentuk rupiah atau dolar? Rupiah Bu, rupiah Ibu nanti dikonversi ke dolar nanti. Penarikan semua kita memakai rupiah Bu. Kita cinta rupiah Bu. Tujuannya adalah supaya membuat ekonomi rakyat ini bisa bertumbuh. Kita cinta rupiah Bu. Hashtag kita adalah merupiahkan dolar Bu. Itu seperti kayak gambarnya Pak Zinal itu. Hebat banget tuh, belakangnya bendera merah putih. Wah, saya langsung luar biasa tuh. Backgroundnya sangat dahsyat itu Pak. Iya, cinta rupiah. Kita cinta rupiah, kita cinta supaya ekonomi rakyat ini bisa berputar, kita sama-sama membangun Pak. Ya, ini tadi kenal Bu Asi dan Pak Rizky ya. Salam kenal. Ya, semoga sama-sama Pak. Semoga kita bisa sama-sama ya membangun bisnis ini sama-sama Pak. Oke, gitu kira-kira Bu Asi. Baik, makasih Pak Henry. Ya, terima kasih Bu Asi. Oke. Mungkin ini sudah hampir jam 9. Saya satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup malam hari ini. Ada lagi silakan yang sudah hidupkan mic-nya. Ada siapa nih? Bu Devi mungkin mau bertanya? Oke, sudah ya. Kalau tidak ada, malam hari ini kita akan sudahi. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Hendro untuk sedikit ngasih istilahnya wejangan atau update terbaru tentang perusahaan ini, tentang juga salah satu bisnis kita yang akan kita segera launching di tanggal 27 besok, 26-27 besok. Jadi teman-teman bisa dengarkan juga sedikit. Silakan untuk Pak Hendro. Ya oke. Selamat malam ya semua. Jadi saya cerita. Net ini itu adalah perusahaan yang terus berkembang dan dia memiliki plan jangka panjang. Jadi bukan hanya cuman membuat net 89 terus kemudian selesai gitu, enggak. Jadi perusahaan itu punya visi misi yang sangat besar gitu loh. Ambisinya juga sangat besar. Jadi seperti kita lihat sekarang ini lagi mau diresmikan tanggal 27 nanti, itu adalah mesin uang yang kedua. Jadi net itu adalah mesin uang yang pertama dari PT SMI. Nanti tanggal 27 ini akan diresmikan mesin uang yang kedua. Nah, untuk sekedar diketahui bahwa mesin uang yang kedua ini itu benar-benar mesin. Nah, kalau kita cerita mesin, ini sangat menarik. Karena apa? Mesin uang yang kedua ini itu sangat simple dan benar-benar mesin. Jadi cukup kita konekkan ke listrik, setting mesinnya, konekkan internet, maka mesin itu akan menghasilkan uang buat kita.
Dan yang menarik, di mesin uang yang kedua ini tidak ada yang namanya loss, tidak ada yang namanya MC, tidak ada yang namanya broker mau lari dan sebagainya, tidak ada yang namanya mogok kerja, itu tidak ada. Nah, nanti setelah launching makanya kita akan sosialisasikan ke teman-teman semua juga setelah tanggal 27. Dan yang saya ingin infokan bahwa proyek mesin uang yang kedua kita ini itu investasinya luar biasa besar. Jadi itu ada lahan 10 hektar di Tangerang Selatan yang baru dibangun sekarang ini 1 hektar. Nah, untuk invest peralatan mesin, inden beli barang, pembangunan dan sebagainya itu investasinya mencakup hampir 1 T. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kalau perusahaan invest sampai dengan nilai sebesar itu, kira-kira proyek ini kan pasti bukan proyek main-main satu. Yang kedua, proyek yang pertama kita di NET 89 ini, itu juga pasti tidak akan boleh ada masalah. Kenapa? Kalau sampai yang pertama ada masalah, bagaimana kita akan menjalankan proyek yang kedua? Tentunya tidak mungkin. Jadi dengan adanya proyek yang kedua ini mau dirilis, sebenarnya kita semua tuh merasa sangat aman dan tenang. Mengapa? Ya berarti NET ini bakal panjang sekali umurnya gitu. Karena investasi dari mesin uang yang kita itu gede sekali, sangat padat modal. Jadi pasti bisnisnya akan dijaga semua, jangan sampai ada masalah. Nah, hal-hal seperti ini tidak mungkin kita temui di tetangga-tetangga yang lain gitu, boleh dicek. Bahkan tetangga lain kantor aja nggak jelas. Kalau kita kantornya beli, kita punya tower, kita punya proyek kedua yang nilainya juga sangat gede sekali gitu. Nah, inilah yang membuat saya rasa kita semua merasa tenang, aman dalam menjalankan bisnis ini. Nah, pesan saya dari teman-teman, segera join, jangan tunggu-tunggu lagi gitu. Karena kita punya proyek-proyek yang akan terus dikembangkan, dan sebagai sekedar teaser aja bahwa NET nanti akan memiliki total 5 mesin uang. Ini baru yang jalan 2. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri ya nanti ke depannya. Nah, itu yang bisa saya infokan malam ini. Saya harapkan yang belum join segera join biar bisa merasakan dan perubahan hidup yang lebih baik ini istilahnya bisa kita tularkan dan kita nikmati bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendro buat waktunya dan buat update tentang perusahaan. Jadi saya berharap teman-teman hari ini yang belum bergabung, sekali lagi yuk coba. Kalau kita belum coba, kita nggak tahu rasanya seperti apa. Bisa tanyakan dan bisa minta bukti kepada teman-teman yang sudah join. Semua kita di sini bisa melihat sendiri bagaimana perusahaan ini dijalankan dengan aman mungkin, secure mungkin. Dan tujuannya adalah supaya dana kita yang kita percayakan itu bisa bertumbuh dan menjadi aset yang sangat luar biasa buat kita, menjadi sebuah income juga yang sangat luar biasa. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman malam hari ini itu semua yang baru join, yang baru mendengarkan, nggak usah ragu lagi, perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat jelas, ya, dan kita semua punya mimpi yang besar untuk membangun Indonesia ini juga menjadi negara yang makmur, dan buat semua member yang bergabung pun menjadi punya ekonomi yang sangat baik, ya. Itu yang bisa kami malam hari ini sampaikan. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat istilahnya yang sudah diluangkan oleh teman-teman semua buat mendengarkan apa yang kami presentasikan. Semoga ini membantu dan berguna buat kita semua, ya. Sampai ketemu nanti di jadwal Zoom yang berikutnya. Nanti kita akan update di grup-grup yang ada, ya. Begitu, terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih buat Pak Zainal, buat Pak Rizky juga yang sudah memberikan testimoni, buat Bu Asi yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga kita bisa sama-sama menikmati sebuah istilahnya sebuah hasil yang sangat spektakuler lewat bisnis ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya di waktu yang akan datang. Thank you semuanya. Thank you, selamat malam semua.